Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian takwa adalah imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi. Yang dimaksud takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah. Dan insyaallah dengan ketakwaan kita akan mendapatkan satu derajat yang lebih mulia di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih di bulan Syawal, tentunya tidak ada salahnya di saat kita mengembalikan memori kita pada bulan sebelumnya, yaitu bulan suci Ramadan, di mana harapan kita paling penting, yang paling pokok adalah apa yang kita lakukan di bulan suci menjadikan satu buah hasil, yaitu menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Ramadan, tentunya Ramadan adalah bulan latihan untuk kita semuanya, untuk melatih diri kita dari godaan setan, menahan hawa nafsu, dan apapun yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dilatih di saat kita berada pada bulan suci Ramadan. Dan yang paling penting, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga puasa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan kemarin menjadikan puasa yang benar-benar mendapatkan kerinduan surga, karena surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat merindukan bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, bahwa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat merindukan pada 4 golongan. Yang pertama, tahlil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam dan kita sudah meyakini bahwa kitab suci kita adalah Al-Quran, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Tentunya sangat ironis sekali sebagai umat Islam yang meyakini dan mempedomani bahwa Al-Quran sebagai kitab suci tidak pernah tersentuh sama sekali. Jangankan membaca, menyentuh pun kita tidak pernah. Apakah itu satu pertanda bahwa kita benar-benar umat yang kafah, sebagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab suci kita? Saat itu di tahun-tahun yang dulu mungkin kita masih kecil, suara-suara bacaan Al-Quran bisa kita dengar dari pintu ke pintu, apalagi pada malam Jumat. Tetapi saat ini dengan era yang sangat modern, fasilitas yang serba ada, satu pukulan yang sangat telak untuk kita
pernahkah kita mengistiqomahkan yang disebut dengan membaca Al-Quran? Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pedoman yang menjadi kitab suci kita. Dan bahkan nanti di saat kita di alam kubur, salah satu pertanyaannya Mungkar dan Nakir adalah, apa kitab sucimu? Mungkinkah kita bisa menjawab di saat kita dijawab kitab suci kita, sementara kita tidak pernah menyentuh yang namanya kitab suci Al-Quran? Di saat orang tidak pernah menyentuh kitab suci Al-Quran, tentunya indikasinya adalah mereka jarang sekali dawamul wudu, artinya melanggengkan wudhu, menahan, menjaga dirinya dari hadas. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama di bulan Syawal ini, bulan peningkatan, di mana di bulan suci Ramadan kita sangat giat sekali untuk melaksanakan tadarus Al-Quran di masjid atau musola. Bahkan di saat kita rapat mengusulkan untuk selalu ada tadarus, padahal sudah ada wacana dari pemerintah untuk menjaga jarak, menjaga dari kerumunan banyak orang. Kita tetap memaksakan diri untuk tadarus, tetapi mari kita kembalikan pada diri kita di saat bulan Syawal ini, pernah kita memaksakan diri kita untuk istiqomah membaca kitab suci Al-Quran? Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka surganya Allah yang pertama kali dirindukan adalah orang-orang yang selalu membaca kitab suci Al-Quran. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang istiqomah untuk selalu membaca kitab suci Al-Quran, walaupun hanya 1 juz 1 hari 1 malam, walaupun hanya 1 rukuk 1 hari 1 malam, paling tidak itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita benar-benar meyakini kitab suci kita adalah kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Lisan adalah lidah yang tidak bertulang, bisa membolak-balikkan fakta, bisa membolak-balikkan realita, bisa menjadi satu kebenaran menjadi satu kesalahan, atau sebaliknya. Karena lisan inilah muncul konflik-konflik, muncul masalah-masalah baru. Artinya di saat kita sudah bisa menjaga lisan kita pada bulan suci Ramadan kemarin, di saat ada orang yang menceritakan sesuatu yang jelek, kita bicara, ini soimun, saya sedang puasa. Mampukah kita saat ini lepas dari puasa? Di saat ada pembicaraan-pembicaraan yang jelek, kita tidak ikut nimbrung, tidak ikut memanas-manasi, tidak ikut bumboni, sehingga perkataan yang sudah jelek itu tidak bertambah jelek lagi, tetapi berhenti kejelekannya dengan kediamannya kita. Wahafidil lisan, dan tentunya ada satu iktibar untuk kita semuanya di saat pandemi saat ini. Kita diminta untuk memakai masker. Apa yang terjadi dengan masker kita? Ketika kita memakai masker, tentunya pembicaraan yang kita sampaikan kepada orang lain tidak begitu jelas, dan orang yang mendengar perkataan orang yang memakai masker pun juga tidak begitu jelas. Artinya tidak ada komunikasi yang berarti, yang berjalan secara normal di saat kita memakai masker. Masker menjaga lidah kita untuk tidak bersuara, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, apalagi menyakiti hati orang lain. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan masker ini marilah kita jadikan satu iktibar bahwa kita disuruh untuk menjaga lisan kita. Jangan menjadi satu provokator yang memperkeruhkan suasana, sehingga seharusnya suasana damai, karena dengan perkataan kita menjadi hilanglah kedamaian-kedamaian yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, surganya Allah merindukan wa'id amit ta'am, orang yang selalu memberikan makanan kepada orang lain. Artinya apa? Bentuk kepedulian sosial kita kepada orang lain. Pandemi COVID-19, banyak hal yang terjadi, terutama faktor ekonomi. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Disinilah satu ujian kita
bagaimana munculnya rasa kepedulian kita terhadap mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan terhadap dampak pandemi 19 ini. It'amit to'am, memberikan makanan kepada orang lain, kepedulian sosial yang kita tunggu. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita menjadi orang yang egois, jangan kita menjadi orang bahwa ini adalah punyaku. Itu adalah hal yang tidak terpuji, karena apapun yang kita miliki itu semuanya adalah milik Allah dan pada saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, surganya Allah merindukan waswaimina Ramadan, orang yang selalu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ini harapan kita semuanya. Semoga puasa yang kita lakukan, puasa yang kita laksanakan benar-benar menjadi puasa yang membuat surganya Allah rindu kepada kita semuanya. Dan akhirnya kita masuk di bulan Syawal, bulan di mana kita tahu bahwa Syawal adalah bulan peningkatan. Ada satu momen yang namanya Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah kita, ibarat orang yang tidak punya dosa sama sekali. Inilah ma'asyiral muslimin khutbah yang bisa sampaikan. Semoga sekelumit khutbah ini membawa satu dampak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang bisa sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu anta ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa tahu amanaha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sana bi malaikatil qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidatah wa ansur man nasaraddin wa hdul man khadaladdin wa damir a'da'addin wa aklimati ila yaumiddin. Allahumma adfa'an al bala wal waba wa zalazil wal mihan wa su'a wal fitnah wal mihan ma dhahara minna wa baton am baladina Indonesia hada khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar.